kakak itu udah bikin kita malu. Masa adopsi anak teman Ai dia cuma ngasih 2 juta? Jadi teman Ai butuh uang 3 juta lagi buat bayar kos. Kakak nggak mau ngasih. Gini aja, saran bapak kalian talangin dulu. Nanti biar bapak yang ngomong sama suaminya untuk ganti uang kalian. Akhirnya kami pun setuju. Dan 4 minggu kemudian baru diganti sama suami kakak iparku. Kak, ini teman aku minta kirimin foto bayinya. Temanku lagi nangis, dia kangen sama anaknya. Boleh nggak? Apaan sih? Ribet banget. Lebay, nggak usah kirim-kirim foto lah. Wajar lah kak, ibunya pengen tahu anaknya gimana. Mau gimana pun juga, dia yang mengandung dan melahirkan. Dari awal kan kakak juga udah setuju kalau bakalan update terus keadaan anaknya gimana. Kamu kok nggak sopan banget? Aku ini kakak iparmu. Kamu nggak usah ngelawan. Istrimu tuh kurang ajar sama kakak, ngelawan. Brian, kakakmu diapain sama istrimu? Kok dia nangis-nangis? Ya ampun, chat aku sampai di SS dan di-share di grup keluarga. Saking stresnya, aku mengalami pecah ketuban. Akhirnya aku lahiran sesar. Dan anak aku harus dirawat 1 minggu di rumah sakit karena keracunan ketuban. Wajar kamu pecah ketuban. Kamu males sih gak pernah gerak selama hamil. Apa? Gak pernah gerak. Selama 2 minggu sebelum lahiran tinggal di rumah ibu, aku diperlakukan kayak pembantu. Kerjaan rumah semuanya aku yang kerjain. Ibu amnesia kah? Kok kecil banget ya anakmu? Hitam lagi. Jelek kali. Beda sama anaknya kakak. Dia ganteng, gembul, lucu lagi. Ya Allah bu, ini cucu saudara dengan ibu. Teganya ibu hina begitu. Jam segini masih tidur. Makanya berjemur biar badanmu gak lemes. Walaupun begadang ngurus anak tetap fresh. Soalnya kakak juga gitu. Gak pernah tuh ngantuk atau capek walaupun begadang. Ya iyalah, kakak kan gak ada luka habis lahiran. Dan gak harus menyusui juga. Apalagi menyusui saat nennya lecet gini. Masalahnya, tipe orang kayak dia susah diobatin, gak bisa dipercaya. Kalau kamu lebih memilih suamimu dan suatu saat terulang kembali, jangan pernah lagi mengadu dengan kami. Sejak saat itu, keluargaku acuh tak acuh denganku dan anak-anak. Assalamualaikum tante. Ngapain kesini? Pergilah sana sama bapak kalian. Macam bisa aja bapak kalian ngasih kalian makan. Memang bodoh kali lah ibu kalian itu. Astagfirullah kak, jangan berbicara seperti itu dengan anak-anak. Mereka masih kecil. Sementara itu, suamiku yang sudah kuberi kesempatan, kupikir akan berubah. Tapi nyatanya masih sama. Ma, aku lapar. Ya Allah, di mana ini? Uang hanya ada 15.000. Sementara sufor adek juga udah habis. Seandainya asiku lancar, tapi karena tekanan mental yang ada di kepalaku, asiku jadi seret. Dan sekarang aku bingung memilih bertahan atau berpisah.
Laki-laki kalau udah kecanduan juga atau main perempuan susah diobatin. Kakakku benar. Sepertinya lebih baik aku hidup sendiri daripada harus bersama orang yang membebaniku lahir dan batin seumur hidup. Pantesan aja tanah aku gak laku-laku. Ternyata itu semua ulahnya Manda sepupu aku. Hah? Bukannya tanah kamu udah laku dibeliin sama sepupu kamu? Enggak pak, belum laku. Dia emang pengen tanah itu, tapi harganya gak masuk akal. Masa 2 kaplingnya cuma 35 juta? Walah, padahal saya udah lama ngincar tanahmu itu, tapi dia bilang udah dia beliin. Ya udah, kalau gitu nanti kamu kesini, biar kita enak akad jual beli tanahnya. Baik pak. Loh, Ayi, kamu kok mudik? Padahal udah hamil tua loh. Emang ada urusan yang mendesak kah? Oh, enggak Manda. Kebetulan suamiku libur, jadi sekalian aja liburannya ke sini. Oh, gitu. Kalau aku kasih tahu aku mudik karena mau jual tanahku, bisa-bisa dia ngamuk ntar. Kalau gitu, saya beli tanahnya dengan harga 90 juta. Gimana? Wah, boleh banget pak. Saya setuju. Oke, kalau gitu ini mohon diterima uangnya. Setelah itu, kita ke lokasi untuk ukur tanah dan bikin patok. Loh, Ayi, kamu sama Pak Ridwan ngapain kesini? Oh, ini kita mau ngukur tanah. Iya, tanah ini sudah saya beli. Kamu ini gimana sih? Katanya tanah ini sudah kamu yang beliin. Tapi ternyata belum. Sama saudara sendiri kok kayak gitu. Apa? Tanah ini udah dijual? Ayi, kenapa kamu gak bilang-bilang? Sayang banget loh ini, labu yang aku tanam bentar lagi udah mau panen. Aku gak peduli. Selama ini juga, kamu udah gak amanah sama perjanjian kita. Setiap kamu panen sayur di tanah aku, gak pernah ada tuh bagi hasil ke aku. Mulai sekarang, kamu udah gak bisa manfaatin tanahku ini. Dan urusannya bukan dengan aku lagi, tapi sama pemilik tanah yang baru. Siapa suruh, dikasih hati malah minta jantung. Ya Allah nak, istighfar. Ini anak kamu. Aku stres bu. Aku gak berguna menjadi ibu. Cara ini lebih baik buat anak aku bu. Biar dia gak hidup menderita. Astagfirullah. Istighfar nak. Kalau kamu ada masalah cerita sama ibu. Aku stres bu. Mas Brian proyeknya bermasalah. Aku takut gak bisa memenuhi kebutuhan anakku. Aku terpaksa berbohong sama ibu. Aku gak mau ibu tahu apa yang dilakukan suamiku. Nak, tenangkan dirimu. Kamu jangan khawatir. Di sini ada ibu. Kamu gak sendirian. Ya sudah, sekarang kamu makan dulu ya. Biar anak kamu ibu yang jagain. Aku pun memutuskan untuk menelpon mertuaku. Aku berharap bisa mendapatkan solusi dari mertuaku. Halo Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Aku lagi gak baik Bu. Mas Brian ternyata di tempat kerjanya kecanduan judi dan suka main perempuan. Aku benar-benar stres Bu. Tolong Bu, nasehatin Mas Brian. Siapa tahu kalau Ibu yang nasehatin Mas Brian mau berubah jadi lebih baik. Nah, itu kan masalah rumah tangga kalian. Ibu gak bisa bilangin dia. Ibu gak mau ikut campur. Aku benar-benar kecewa mendengar jawaban mertuaku. Sedangkan waktu dulu aku mau membatalkan pernikahan, mertuaku dengan cepat membujukku agar aku tetap melanjutkan pernikahanku. Bu, saya ada masalah di proyek. Dan saya harus ganti 50 juta. Ibu bisa bantu saya nggak? 50 juta? Uang segitu ibu nggak ada. Gimana kalau ibu gadaikan rumah ini? Nanti saya yang bayar angsurannya. Ibu tenang aja. Kalau proyek aku yang lain ada cair, aku bakal lunasin pinjamannya sebelum jatuh tempo. Gimana, Bu?